muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh serta para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah. Marilah sambil kita berniat beriktikaf, kita mengikuti halqah subuh yang insyaallah subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Samsul Bahri Embagi. Kepada beliau sebelum dan sesudahnya mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih serta waktu dan tempat kita sediakan dan kita persilahkan dengan segala hormat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah berhasil membuat pilihan terbaik. Pilihan terbaiknya yaitu melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Sungguh ini merupakan pilihan terbaik yang tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini di saat-saat seperti ini. Semoga memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya. Dan semoga inspirasi ini kita sebarkan dan tebarkan kepada putra-putri, anak cucu, keluarga kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang berada di bawah pengaruh dan kewenangan kita, agar mereka membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, guru-guru saya, orang-orang tua saya, hadirin dan hadirat yang berbahagia, ulama kontemporer asal Mesir, As-Sayyid Sabiq namanya, di Indonesia dikenal lewat buku beliau Fiqhus Sunnah yang diterjemahkan mungkin sudah belasan kali ke dalam bahasa Indonesia. Selain karya Fiqhus Sunnah tersebut, ada satu karya lain yang juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tulisan beliau. Dan hampir semua karya beliau memang laris di seluruh dunia. Yang karya lain yang mau saya sebutkan ini berjudul Al-Aqaid Al-Islamiyah. Maknanya akidah Islam. Kalau fiqh sunnah tadi berkenaan dengan hukum syar'i, berkenaan dengan hukum mulai dari hukum ibadah, muamalah, munakahah sampai kepada hukum jinayah. Maka Al-Aqaid Al-Islamiyah ini berkenaan dengan keyakinan, berkenaan dengan keimanan. Maka salah satu bab dari kitab tersebut beliau berikan judul Al-Islam, Iman, Al-Islam, Al-Iman wal-Amal. Islam itu adalah iman dipadukan dengan amal. Maksudnya amal salih di situ. Untuk memperkuat pernyataan yang dipilih oleh beliau sebagai judul ini, beliau kutip sejumlah ayat Al-Quran. Kalau kita lacak, kita telusuri, kita amati, ada 71 kali yang secara redaksional dan tekstual ungkapan iman itu disandingkan dengan amal di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di samping tentu saja jumlah yang lebih besar lagi yang tak disebutkan amal dan iman, tetapi setelah iman disebutkan perbuatan-perbuatan kebajikan lainnya.
yang merupakan bagian-bagian dari amal saleh seperti puasa, zakat, haji, menolong orang lain dan sebagainya. Itu semua adalah amal saleh. Bapak Ibu berbahagia, apa pentingnya kita memahami ini? Di era yang perkembangan teknologi begitu pesat dan juga dibarengi oleh perang urat saraf yang tiada henti-hentinya, yang hampir semua orang telah memfungsikan diri sebagai jurnalis, entah diakui entah tidak, atas inisiatif sendiri. Semua orang ngomong seakan-akan tidak mau berhenti, dan tanpa ia sadari terkadang omongannya itu ditunggangi untuk kepentingan orang lain, tetapi dia terus ngomong tanpa peduli dan tanpa menyadari atas apa kepentingan yang dia omongkan itu. Apa di antaranya? Di antaranya adalah terkait dengan adanya perkawinan antar agama yang di blow up, yang disebarluaskan dengan berbagai macam komentar, dan di antara komentarnya adalah komentar tentang itu kan urusan pribadi dan itu kan urusan dia dengan Tuhannya. Hubungnya kau, my drone. Drone kedo, Anda sendiri apakah sudah benar imannya, apa sudah benar agamanya? Kalau dia kawin sama orang Islam, kalau orang tuanya setuju, anaknya setuju, apa urusan kita menghakimi? Apa urusan kita ngomong-ngomongi dan seterusnya? Mungkin lebih baik dia daripada kita, kan? Yang kabrat hak kacau. Ketika iman dan amal itu telah dipilah dan dipisahkan, ketika dikatakan bahwa orang yang bersangkutan juga orang baik, orang yang bersangkutan itu juga dermawan, orang yang bersangkutan itu juga peduli, orang yang bersangkutan itu berprestasi, entah ada prestasi entah nggak tahu kita. Jadi pantas kalau menduduki jabatan-jabatan tinggi dengan gaji ratusan juta, walaupun sebelumnya masuk penjara. Jadi di blow up, diberikan kemasan, lalu disebarkan, dipengaruhi, dan kita ikut mengirim ke sana ke sini tentang pikiran-pikiran seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, al-Islam, al-iman, wal amal. Tak hanya amal yang diukur dan dinilai, tetapi juga imannya itu bagaimana. Perpaduan antara iman dan amal itulah yang disebut dengan Islam. Tanpa salah satu, maka dia menjadi tak berarti. Ibarat uang terdiri atas dua sisi. Kalau kita lihat uang, di lembaran uang itu bagian atas itu ada gambar, bagian bawahnya juga ada gambar. Seandainya uang hanya satu sisi saja yang bergambar, sisi sebelahnya kosong, maka uang itu nggak laku. Walaupun banyak, satu goni, satu ton, satu gudang uang, tetap tak laku. Nggak bisa kita katakan ini laku setengah, nggak bisa. Karena uang itu baru diakui sebagai uang jika kedua sisinya itu tertulis dengan gambar dan angka-angka. Bapak Ibu berbahagia, implementasi lebih lanjut adalah bahwa dalam kehidupan keseharian kita, kadang-kadang kita ditumbuhkan keraguan-raguan terhadap kebaikan dan keburukan itu dengan berbagai macam cara. Orang-orang membuat kriteria masing-masing untuk mengatakan dirinya baik, untuk mengatakan orang lain yang salah, orang lain yang buruk. Yang saya lakukan ini demi kebaikan, niat saya tulus kok. Niat saja tak cukup, Bapak Ibu. Iman itu terwujud di dalam bentuk keyakinan akan keesaan Allah. Iman itu terwujud dalam bentuk keyakinan akan keberadaan malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan qadar. Iman itu adalah keyakinan akan kebenaran secara mutlak keenam rukun iman tersebut dengan
dengan segala rincian yang terdapat di dalamnya. Lalu amal adalah ketika perilaku-perilaku yang didasarkan atas iman dan perilaku-perilaku yang dilakukan atas dasar kerestuan dari pihak yang kita imani itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman itu mesti sejalan dengan apa yang kita imani, Allah, malaikat, kitab, rasul, akhirat, dan qadar. Ketika satu di antaranya tak benar-benar mewujud, maka iman menjadi tak benar. Bukan hanya tak sempurna, tetapi bahkan juga tak berwujud. Seandainya seseorang di dalam dirinya terdapat 5 rukun iman, itu tak lebih baik dibandingkan orang yang di dalam dirinya terdapat 4 rukun iman, 3 rukun iman, 2 rukun iman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa 5 rukun iman saja ada dalam dirinya, itu tetap belum sebagai orang beriman. Kenapa? Rukun itu adalah untuk menunjukkan bagian. Kenapa disebut rukun? Karena satu sama lain menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ketika salah satunya tiada, maka membatalkan keberadaan bagian-bagian yang lain. Kembali kita, iman dan amal saleh, itulah Islam. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat iman yang benar, yang mantap, yang lurus, yang istiqamah, maka segala perilaku yang dia lakukan, perilaku kebajikannya akan dianggap sebagai sebuah kebajikan. Ada ayat Al-Quran yang sering kita simak dan juga sering kita baca, dan kita sudah pahami isinya. Bahkan dalam batas-batas tertentu kita telah ikut membantu menguraikan penjelasannya kepada orang-orang lain, orang-orang terdekat dengan kita, putra-putri, sahabat dan kerabat kita, tentang hubungan antara iman dan amal saleh tersebut. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Demi buah tin dan buah zaitun, demi negeri yang tentram ini, demi Tursina dan negeri yang tentram ini, sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, dan kemudian kami kembalikan ia kepada keadaan paling rendah, kecuali orang beriman dan beramal saleh, baginya pahala yang tiada pernah terhenti. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan ia ke keadaan paling rendah. Sebahagian ulama memahami sebaik-baik bentuk adalah ketika ia memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya secara baik, secara tepat dan secara benar, termasuk akal, pikiran. Maka dengan pikiran itulah manusia menjadi makhluk terbaik. Dan ketika itu tak digunakan dengan baik dan benar, maka dia dikembalikan ke keadaan terendah, menjadi makhluk bukan lagi terbaik tapi terburuk. Tapi Bapak Ibu berbahagia, saya lebih tertarik dengan penafsiran yang diberikan oleh ulama ini tadi. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim adalah bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dengan bentuk terbaik, memiliki ruas tangan, jari, ruas otot-otot, sendi sangat sempurna sehingga mampu melakukan gerakan-gerakan yang sempurna. Tak ada gerakan apapun pada manusia yang sehat yang tak baik, yang tak sempurna, semua bisa ia melakukannya.
Saat berdiri dia berdiri tegak, saat rukuk dia bisa, saat sujud, saat duduk. Ketika mau duduk dia turunkan badannya pelan-pelan dan seterusnya. Saat berdiri, saat menatap, menggeleng ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Itu adalah sempurna karena Allah ciptakan tubuh yang sempurna. Tetapi summa radadnahu asfala safili, nanti di suatu waktu Allah akan kembalikan menjadi tak sempurna lagi gerakan-gerakannya. Dari mana kita pahami? Dari ayat Al-Quran yang lain. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ada di antara manusia yang diberikan umur lebih panjang tetapi dikurangi kemampuan dalam gerakan-gerakan tubuhnya. Maka di usia tertentu atau karena penyakit tertentu atau karena memang sudah uzur, maka berkurang kesempurnaan gerakan-gerakan kita itu. Kalau tadi sanggup berlari mungkin 1 hingga 10 km, ini tinggal sekian meter. Pada saat yang lain lagi mungkin berjalan saja agak susah. Kalau dulu di saat kuat kita bisa menatap dengan jarak yang terlalu jauh, ini kalau sudah waktu tertentu yang dekat saja nggak begitu nampak lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nunakkishu fil khalqi. Salat pun juga demikian, rukuk dan sujudnya tak lagi sempurna. Bahkan ada yang tak sanggup berdiri, tak sanggup duduk lagi untuk salat, duduk di kursi. Tapi ingat Bapak Ibu, illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, walaupun gerakannya tak lagi sempurna, bagi mereka tetap mendapatkan pahala yang sempurna, sesempurna saat mereka mampu melakukan gerakan-gerakan yang sempurna. Fadilah berdiri ketika salat tentu berbeda dengan ketika duduk. Sujud sampai ke sajadah tentu memiliki fadilah yang berbeda dengan sujud isyarat pada saat duduk di atas kursi. Tetapi kita yakini tadi dengan tafsiran seperti tadi, orang yang seandainya hanya mampu duduk di kursi sujud dengan isyarat, falahum ajrun ghairu mamnun. Untuk mereka juga diberikan pahala yang tiada terhenti seperti pahala di saat mereka kuat dan sehat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baik berbahagia, itulah keuntungannya orang beriman. Kebajikan yang kadang-kadang hanya dia niatkan di dalam hati tetapi belum mampu ia wujudkan dalam perbuatan nyata, Allah tetap catat dia sudah melakukan sebuah kebajikan. Kenapa? Karena telah berniat. Tetapi syaratnya itu tadi, iman dan amal saleh. Iman adalah keyakinan, iman adalah i'tikad, amal saleh adalah melakukan perbuatan itu atas dasar rukun-rukun iman tadi. Oleh karenanya, maka mari kita upayakan setiap waktu untuk mencermati, untuk memotivasi, untuk menyemangati diri kita agar kita terus dan tetap sebagai seorang yang beriman, dan kita tetap sebagai orang-orang yang beramal saleh, sehingga apapun kebajikan, sekecil apapun kebajikan, maka kebajikan itu tetap diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ganjaran pada saat kita melakukan kebajikan itu secara sempurna. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.